Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para sahabat dimanapun Anda berada, jadi sedikit ya, kita ada cerita pengalaman saya pribadi sehingga saya pribadi bisa setengah sukses ya, tidak sukses tapi setengah sukses, artinya bisa berkembang sampai sekarang ini ya, alhamdulillah, karena perjalanan yang sangat melelahkan dari tahun ke tahun sampai berapa tahun ini, karena ujian itu yang membuat kita semakin lelah ya, dan memberikan tantangan kepada saya pribadi. Dulu sebelum saya pribadi bisa membangun yayasan ya, saya punya dua lembaga, yaitu lembaganya itu ada lembaga RA, kemudian ada PAUD. Ini yang dua lembaga ini tempatnya berjauhan, jalan 1 kilo tempatnya. Nah, tidak awal dulu saya adalah orang yang sangat susah, sangat di bawah. Orang tua saya dulu adalah buruh tani ya, bukan petani. Kalau petani itu dia punya sawah, dia punya ladang. Tetapi saya itu dan orang tua saya itu adalah buruh tani. Buruh tani itu bisa disebut jadi kuli, kemudian jadi buruh pikul padi dan lain sebagainya. Pergi juga berabah itu istilahnya ya. Nah, kalau secara keturunan saya juga akan ikut seperti itu, tapi karena kegigihan orang tua saya, ibu saya almarhum, kedua orang tua saya itu adalah orang yang ikhlas walaupun beliau dua itu tidak punya warisan, tidak punya apa-apa, tetapi dengan ada ikhlas ya, ada ikhlasan beliau berdua tertanam di dalam hatinya untuk memberikan pendidikan kepada kami, pada saya selaku anaknya. Jadi jeripayah buruhnya itu, yang perempuannya itu jadi buruh ya, almarhum ibu saya jadi buruh di gudang heller, yang laki-laki adalah buruh tukang gabah. Nah, itu dia menafkahkan kami itu dan membiayai pendidikan saya itu melalui itu. Tidak seperti orang lain itu dia punya sawah, punya lain sebagainya, kalau saya enggak. Nah, alhamdulillah dengan keikhlasan kedua orang tua saya itu ikhlas menyekolahkan, memberikan pendidikan. Jadi alhamdulillah sampai sekarang kita bisa merasakan yang namanya nikmatnya ilmu. Nah ilmu, dengan memberikan ilmu, makanya sampai sekarang ini kita bisa membangun yayasan ya. Nah, pengalaman seperti itulah perlu kita ceritakan sama keluarga, sama anak cucu kita, supaya pengalaman di bawah itu bisa dirasakan. Saya dulu mohon maaf pada jamaah di mana-mana Anda berada, semasa selesai sekolah itu saya nggak ada pekerjaan ya, sangat sedih nggak ada pekerjaan. Setelah saya nikah itu nggak tahu apa yang saya kerjakan, sehingga saya mau jadi guru. Di mana-mana awalnya saya nggak diterima ya, saya nggak diterima karena saya belum kuliah pada saat itu, masih lulusan SMA pondok pesantren, dan saya penamahan. Nah, jadi dari pengalaman itu saya mau jadi guru, saya ngelamar ke sana nggak diterima, semua ngelamar ke sana nggak diterima, bahkan saya ngelamar juga di MI di Kumbung itu, pada saat itu saya nggak terima. Kalau mau diterima ada satu persyaratan, itu persyaratan yang sangat sulit, itu yang saya. Dan sehingga tidak ada tempat saya mengajar, sehingga saya punya prinsip di dalam hati saya ini,
prinsip saya itu adalah bagaimana saya bisa membantu orang. Ya, bisa membantu orang, memberikan peluang, memberikan lowongan kerja sama orang-orang yang sangat membutuhkan. Nah, sehingga di saat itu saya pertama membentuk satu lembaga. Namanya lembaga itu TPQ Darul Hasri, yang belum dulu namanya Darul Muhajirin. Nah, ini saya punya TPQ. Nah, situlah saya mulai mengajar. Amalkan ilmu yang saya dapatkan. Ya, saya amalkan ilmu yang saya dapatkan, mengamalkan pelajaran-pelajaran yang saya amalkan, yang saya dapatkan. Dari situlah saya mulai berkembang. Di samping itu, di samping saya menjadi menjadi guru ngaji, saya juga jadi buruh. Nah, apa yang saya kerjakan? Yang saya kerjakan itu pertama adalah jadi tukang gabah. Jadi tukang gabah saya dulu. Sampai berapa tahun? Satu hari kita pergi gabah, kita dapat 10.000. Setengah hari kita pergi gabah, dapat 10.000. Mentok 10.000 aja yang kita dapat dulu. Nah, yang sakit-sakitnya yang namanya perjuangan. Sampai sekian tahun saya menjadi tukang gabah, tidak ada perkembangan, tidak perubahan. Sampai pernah keluar darah lewat sini. Sakit kita pergi gabah. Kedua, setelah gabah saya menjadi tukang ojek, yang pernah saya ceritakan. Menjadi tukang ojek. Tukang ojek itu, ojeknya itu, motor itu bukan milik saya pribadi, bukan pribadi, tapi saya pinjam sama orang. Nah, jadi miliknya orang itu siapa gunakan. Alhamdulillah dari ojek itu saya dulu yang paling rais cari penumpang. Saya aja yang dicari. Bahkan pernah saya ditumpangi orang gila. Orang gila. Nah, mau berobat. Nah, di saat orang ini mau dinaikkan anaknya yang gila, dia di tengah, di belakang saya, ibunya paling belakang. Jadi tiga orang yang muat satu motor. Karena tidak berani anak gila ini mau diobati, sehingga nimpelong saya nih, leher saya dicekik di belakang, begini kan. Biasa orang yang pegang di pundak nih, tapi ini apa? Bahasa saya itu pelong ya. Ini, ininya dipegang di sini sampai tujuan, ininya saja dipegang. Insyaallah itu namanya cari rezeki. Berapa tahun saya jadi tukang ojek, sehingga saya pernah difitnah di ojek itu, tak tahu siapa itu. Akhirnya motor itu diambil sama orang pemiliknya. Jadi berhenti saja tukang ojek. Akhirnya saya bingung, saya mau nangis, saya begini, tidak ada kerja saya ikut menjadi jadi kuli tanah, jadi tukang. Jadi tukang apa? Tukang peladen. Nah, bisa saya dulu jadi tukang, saya jadi peladennya. Alhamdulillah dapat uang sekian, dapat minggu ini. Sehingga alhamdulillah ada perkembangan. Dan yang terakhir, setelah saya ikut jadi tukang peladen, saya terakhir itu, ini terakhir ya, yang terakhir pengalaman saya menjadi tukang rongsokan dulu. Belum ada saat ini rongsokan, tapi rongsokan itunya dulu saya ambil karung satu, terus saya keliling ambil rongsokan, keliling kampung, pasar, terus ke kali-kali sambil kalau ada kertas-kertas yang putih itu plastik yang putih itu yang saya ambil di pasar Pemotong. Saya pergi, saya ambil di pasar Lanaka, saya ambil sama anak saya masih kecil dulu. Saya pikul, setelah penuh antar ke rumah, sehingga orang tua saya itu nangis. Almarhum saya nangis melihat saya menjadi buruh, mencari rongsokan itu. Karena kita orang pendidikan seperti itu, pengalaman. Akhirnya orang tua saya nangis. Nah, di saat itu orang tua saya kasih saya modal
700, kalau nggak salah 700.000. Ibu saya almarhum kasih saya modal 700.000. 700.000 saya dikasih modal, dan saya punya simpanan sekian, jadinya 1.500.000 saya punya simpanan. Nah ini itu yang akhirnya setelah saya pulang ambil rongsokan itu penuh di depan rumah. Dulu masih rumah nggak seperti sekarang, masih rumah dulu, masih ada pohon jambu di depan rumah. Itu sekitar 3 karung itu rongsokan itu saya pergi jual ke Mas Bagi. Dari Mas Bagi saya ojek. Kenapa? Karena saya punya motor, saya ngojek dari rumah. Saya pikul yang 3 itu, di depan 2, di belakang 1, 3 karung. Saya antar ke Mas Bagi. Ternyata alhamdulillah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dibayar plastik itu sama saudagarnya, yang 3 karung itu setelah ditimbang saya dibayar 15.000 dulu. Alhamdulillah 15.000 saya dibayar. Saya pulang, akhirnya sampai di rumah saya bayar ojek. Berapa Pak? Saya bayar 10.000. Saya ojeknya 10.000, tinggal 5.000. Masya Allah, lebih banyak bayar ojek daripada yang ada ya. Nah jadi alhamdulillah seperti itulah ya di pengalaman kita. Jadi dari situlah doa orang tua terakhir, karena dia saat itu dia menangis, orang tua saya melihat saya jadi rongsokan, cari plastik keliling ya. Dia kasih modal 700, saya sekian saya menyimpan, sehingga saya dari uang itu alhamdulillah saya bisa kredit motor apa saya lupa namanya dulu, TKR kalau nggak salah ya. Itu dulu saya ngambilnya di Lombok Tengah dulu, kalau salah Mataram ya. Saya ngambil, saya kredit 1.500.000 dulu. Nah alhamdulillah setelah saya punya motor, saya punya prinsip sama istri di rumah, gimana kalau kita dua jual pentol. Nah tapi modal nggak ada. Kalau nggak ada modal, kita ngambil aja di kita punya saudara di Pemotong. Alhamdulillah sepakat kita berdua, saya ngambil di saudara saya yang ada di Pemotong itu, Sulamisan, yang usaha besar, yang ngambil situ, saya jual di sana. Sampai sekian hampir berapa tahun, ada perkembangan. Akhirnya saya diskusi sama, ada modal yang saya pegang, diskusi sama istri, gimana kalau kita modal sendiri, kita buat sendiri. Terus modal kita yang mana? Kita pinjam ada di bank uang itu, karena kita punya usaha. Alhamdulillah kita sama hati sama istri, alhamdulillah kita dapat modal. Kita ngambil di bank, kita punya modal, kalau nggak salah dulu 10 juta ya, kita dikasih 10 juta. Dari situ kita beli rombong, kita modal, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Tapi disitulah kita berjualan, bilang yang modal sendiri. Alhamdulillah yang 1 hari kita dapat sekian ya. Yang kita modalnya 1 juta, pada saat itu bisa berkembang menjadi 2 juta. Itu hasil yang dulu, kalau sekarang beda. Nah alhamdulillah. Kemudian di saat itu perkembangan berapa bulan, berapa kemajuan luar biasa, langganan sudah ada. Akhirnya alhamdulillah kita bisi-bisi sama istri di rumah, gimana kalau saya kuliah. Nah gimana kalau saya kuliah, diskusi. Oh, istri saya setuju, dia memberikan saya motivasi. Nah saya sama istri itu dari 0 sampai Z, alhamdulillah. Makanya kita tidak mau macam-macam ya, karena kita dari 0 sampai istri. Jadi cukup 1 aja ya, sampai kita meninggal dunia. Nah di situ saya prinsip, ada dorongan dan motivasi daripada penasihat istri dan doa daripada ibu masih hidup pada saat itu. Alhamdulillah saya kuliah. Setelah pulang kuliah, jadi saya jualan sampai jam 10-11 saya jualan malam. Akhirnya alhamdulillah, karena saya di tengah-tengah kuliah itu saya punya prinsip
kita bentuk yayasan saja gitu kan, kita bentuk lembaga. Tidak cukup kita, karena kita sudah punya ilmu, walaupun masih berjalan kita punya pengalaman, kita bentuk lembaga yayasan. Akhirnya alhamdulillah saat itu saya membentuk membuat PAUD aja dulu, namanya Al-Muhibbin Putalumin. Alhamdulillah kita berjalan, kita cari guru, kita siswa, kita di tempat-tempat rumah-rumah emperan dulu di teras-teras kita bentuk. Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan kita dapat BOP-nya juga di saat itu, dan alhamdulillah semakin berkembang dan kita bentuk rata-rata kita punya yayasan. Jadi alhamdulillah, karena ada problem dulu di PAUD itu, alhamdulillah kita rubah PAUD itu menjadi RA Darul Muhajirin. Alhamdulillah sudah punya 2 lembaga, ada TPQ dan sama RA-nya. Kemudian setelah di pertengahan saya mau selesai kuliah, punya prinsip lagi supaya lebih berkembang kita punya ilmu, karena mencari lowongan kerja, memberikan lowongan kerja sama masyarakat atau orang-orang yang bekerjaan. Dan akhirnya saya membentuk diniyah, madrasah diniyah. Saya punya izin, saya ngurus izinnya di Depak. Ya alhamdulillah berapa hari keluar, walaupun kita mengeluarkan biaya dulu, karena namanya perjuangan butuh pengorbanan tenaga, fisik dan uang. Itu alhamdulillah luar biasa ya perjuangan kita dulu. Nah mungkin untuk lebih jelasnya lanjutnya nanti saya sampaikan lagi, saya cerita, karena ini masih panjang perjalanan saya. Jadi perjalanannya itu sampai di sini dulu, karena ya suka belum minum juga ini, karena nanti kalau dilanjutkan semakin sedih karena perjalanan. Oke, terima kasih, nanti kita lanjutkan karena waktu sudah habis, ini juga kita mau pulang. Orang-orang teman anak-anak sudah pulang sekolah, karena ini ada waktu sedikit untuk kita curhat ya. Ini cerita, bukan curhat tapi cerita pengalaman, supaya orang-orang tidak tahu itu kita langsung sukses atau langsung menjadi orang. Kalau tidak, lebih baik kita merintih dulu ketimbang kita sukses dulu. Kalau kita sukses dulu terus kita nggak tahu gimana rasanya orang jadi susah. Tapi kalau kita susah dulu terus kita berkembang, kita tahu yang namanya susah. Oke, terima kasih saudaraku. Jadi mudah-mudahan semuanya terhibur, karena ini suatu pengalaman kita supaya kita nanti lebih memperhatikan orang-orang kita yang jadi bawah itu. Terima kasih. Mudah-mudahan manfaatnya, semangat cerita semakin panjang, semakin seru. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.